Aku meminum sedikit racun dari Lao Duo, yang membuatku tak lama lagi akan mati. Lin Lan sebelumnya memutuskan untuk pergi ke KL untuk merasakan kehidupan seorang petualang. Tak disangka, di deretan depan ternyata ada seorang wanita besar dari tingkat Jin dan. Tapi aku, seorang praktisi ki tahap rendah, justru tidak takut, malah sangat bersemangat. Karena tadi, pemilik toko memberitahuku, bahwa sekarang jiwanya sedang terperangkap. Dia hanya bisa mengikuti perintahku. Dan ini adalah pertama kalinya dia menerima perintah. Jadi aku memerintahkan dia untuk meniru bodhisattva Kuan Yin yang duduk di atas teratai. Tak disangka, detik berikutnya sekumpulan kultivator iblis datang untuk menuntut nyawaku. Ternyata orang ini, Lu, telah dilirik oleh si rambut kuning. Mereka ingin memberikannya kepada pamannya yang merupakan seorang tuan kota. Mereka bahkan berkata setelah pamannya selesai bermain, dia akan dikembalikan dan menjadi pasanganku. Aku yang merasa marah langsung memukul si rambut kuning itu. Itu terjadi sekitar 1 jam yang lalu. Pemilik toko yang bermake up tebal dengan inisiatif menggandeng lenganku. Apakah Anda menyukai jamur yang seperti apa? Aku mengangkat cangkir teh, meminum sedikit, dan menjawab, berikan dulu yang pertama. Aku ingin melihat warna kejernihannya. Tidak lama kemudian, 8 wanita masuk satu persatu. Mereka berbaris rapi dan memberi penghormatan serentak. Aku memindai mereka sekeliling. Semua adalah wanita-wanita berpengalaman dari lautan. Para ahli laut yang sudah terlatih. Aku mengerutkan kening dan meminta pemilik toko untuk mengganti mereka. Setelah mengganti 8 kali berturut-turut, pemilik toko mulai kesal. Dengan tatapan tajam dia berkata, "Hei, kau bisa bilang tidak suka yang seperti apa?" Aku menjawab dengan tenang. Aku lebih suka yang dengan makeup alami. Makeup alami? Kalau begitu, seharusnya Anda bilang sejak awal. Tidak lama kemudian, seorang wanita tinggi dan anggun dengan aura dingin berjalan perlahan masuk. Pemilik toko melihat reaksiku dan segera menjelaskan. Dia bernama Ding Yao. Awalnya dia adalah seorang ahli ki tingkat puncak dari Goldcorn. Dia baru saja tiba kemarin, dan dijamin makeupnya alami. Ahli Goldcorn. Apakah dia jatuh begitu rendah sampai ke tempat YH? Aku hanya seorang ahli ki kecil dari Sekte Iblis. Jika sebelumnya Lin Lan bisa menarik perhatian ahli Goldcorn ini, itu sudah cukup untuknya. Dia saja. Aku berpikir sejenak dan berkata, selama sebulan ke depan, aku akan tinggal di tempat YH ini. Aku berencana untuk membelinya. Selama sebulan ke depan, aku akan tinggal di tempat YH ini. Pemilik toko mendengar ini dan merasa sangat senang. Harga 1 juta batu berharga, tidak bisa tawar-menawar. Aku mengernyitkan dahi sedikit. 1 juta memang terkesan seperti harga yang melambung tinggi. Tetapi harga untuk seorang ahli gold core sepertinya masuk akal. Baiklah, aku ambil. Setelah mengatakan itu, aku mengeluarkan kantong penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada 200 botol pil. Setiap botol berisi 10 butir. Cek saja, nilainya pasti lebih dari 1 juta. Bahkan bisa lebih. Pemilik toko membuka kantong penyimpanan dan melihat ke dalam. Berbagai pil tingkat 2 yang biasa digunakan oleh para praktisi tahap fondasi sangat banyak. Yang lebih penting, ada juga banyak pil beracun. Apakah Anda seorang ahli racun? Pemilik toko bertanya tanpa sengaja. Aku menatap pemilik toko dengan tajam. Kau terlalu banyak bicara. Pemilik toko menyadari telah berbicara terlalu banyak. Tersenyum canggung dan meminta maaf. Dia mengeluarkan sebuah medali giok dan menyerahkannya padaku dengan kedua tangan. Ini adalah medali jiwa milik Ding Yao. Di dalamnya ada 10 lapisan segel. Setiap lapisan yang dibuka, kultivasi Ding Yao akan sedikit pulih. Hanya medali jiwa ini yang bisa menyegel seluruh kekuatan Ding Yao. Selain itu, selama medali ini dipegang, meskipun orang seperti Ding Yao yang keras kepala pun akan patuh. Bahkan jika memerintahnya untuk memanggil Baba, itu pun tidak masalah. Aku menerima medali jiwa tersebut. Diam-diam mengalirkan energi untuk mengaktifkannya. Aku menatap Ding Yao dan dengan tenang mengucapkan 2 kata. Tunduk. Ding Yao langsung terjatuh dan bersujud di depanku. Wajahnya penuh dengan rasa malu. Namun, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Aku mengangguk puas. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Setelah itu, pemilik toko segera bangkit dan pergi. Aku duduk di tempat dan berkata pada Ding Yao, mulai sekarang. Namun, Ding Yao tetap berlutut di tanah dan tidak bergerak. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Baru saja pemilik toko pergi. Medali jiwa ini sudah tidak efektif lagi. Ding Yao dengan wajah penuh penghinaan berkata, Aku tidak bisa. Sudut bibirku sedikit berkedut. Aku berpikir, kamu sudah begitu terpuruk, tapi bahkan tidak bisa melakukan apapun. Apa yang kebetulan, aku juga tidak bisa. Sebagai seorang iblis, aku lebih sering sibuk dengan alkemis dan mengolah manusia pasir. Hari ini adalah pertama kalinya aku menginjakkan kaki di tempat ini yang penuh kebahagiaan. Namun, dengan usaha dan penjelajahan tanpa henti, akhirnya aku berhasil mewujudkan keinginanku untuk menyelesaikan tugas praktikum sosial ini. Aku akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada gelar pemula sebagai seorang pengrajin. Pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara di dalam kepalaku. Kemampuan atribut kayu plus 10086. Tahan racun plus 100. Tingkat plus 1. Selamat. Kultivasimu telah mencapai puncak tahap ki mengumpul. Sebenarnya, aku adalah seorang transmigrator yang sejati. Dan dalam hal alkimia, bakatku luar biasa. Karena itu, setelah datang ke dunia ini, aku dengan cepat lulus ujian. Menjadi seorang alkemis sejati, ini awal yang luar biasa. Namun, aku segera menyadari bahwa aku terlalu cepat merasa senang. Dunia ini sangat kacau, bukan hanya ras manusia dan ras iblis yang berperang.
Kekuatan yang benar dan kekuatan iblis saling bertarung. Bahkan sesama praktisi dari satu faksi saling menikam satu sama lain. Pada akhirnya, semuanya demi perampasan. Kekuatan seorang praktisi yang telah meninggal akan disita, dalam proporsi tertentu secara paksa. Hal ini membuat banyak praktisi memilih untuk menjadi Sand People, korban perampasan. Untuk bertahan hidup, aku pun memulai perjalanan perampasanku sendiri. Aku membuat pil racun dengan kekuatan yang sangat kuat. Namun ironisnya, meskipun aku seorang ahli racun, tak sampai setahun dalam perjalanan perampasan ini, aku malah keracunan. Dan aku tidak tahu apa-apa tentang racun yang ada dalam tubuhku. Selama bertahun-tahun, aku telah membuat banyak pil penawar racun. Namun 10 tahun berlalu, akhirnya racun dalam tubuhku benar-benar tak terkendali. Aku tahu dalam sebulan, aku pasti akan mati keracunan. Itulah sebabnya aku datang ke Feng Yue hari ini. Awalnya aku berniat untuk membeli ahli jin dan itu sebelum waktunya tiba. Meskipun aku harus menyelesaikan urusanku dengan Ding Yao, setelah itu ia bisa bebas terbang setinggi langit. Tanda pagar setidaknya aku masih bisa menganggapnya sebagai hal yang baik. Namun, aku tidak menyangka ada kejutan yang tak terduga. Aku menatap garis hitam yang merayap dari pergelangan tanganku, hingga ke jantungku. Aku menyadari bahwa garis itu memang sudah banyak memudar. Ini karena resistensi racun yang baru saja ku tambah mulai bekerja. Kau adalah obatku. Hanya dalam sehari sudah terlihat efeknya. Aku sampai kebingungan. Bisa seperti ini? Ding Yao menyadari garis hitam di tanganku, dan menyadari aku tengah diracuni. Bukan karena apa-apa. Apakah dia yang racun? Aku tak bisa mempedulikan yang lain. Langsung berjongkok. Aku langsung muntah di lantai. Aku perlu segera mengeluarkan racun. Ding Yao terkejut. Dia pernah melihat orang yang mabuk laut. Pernah juga ada yang pusing karena terbang menggunakan pedang. Tapi ini pertama kalinya dia mendengar ada orang yang mabuk begini. Saat itu, setelah aku selesai muntah, aku menatapnya dengan tajam. Kamu punya elemen kayu, kan? Ding Yao merasa malu dan bingung. Apa hubungannya dengan atribut kultivasiku? Aku elemen kayu, kamu elemen api. Kita berdua bisa menghasilkan percikan api atau bahkan mengeluarkan asap. Sementara itu, aku sedang berpikir tentang racunku. Begitu memasuki elemen kayu, aku mendapatkan peningkatan dalam kualitas atribut kayu. Ditambah kemampuan untuk melawan racun. Jika kamu bilang begitu lebih awal, kan bisa jadi lebih mudah. Aku sudah lama membeli langganan di YH Academy, VIP cerdas dengan kulit indah. Aku jadi murid legendaris, si Raja Mandi Phoenix. Aku menatap Ding Yao dengan tajam dan akhirnya menemukan harapan untuk bertahan hidup. Halaman ini membuatku sangat sibuk. Keesokan harinya, siang, aku melihat si ahli alkimia Jindan yang sedang tidur nyenyak. Aku tak bisa menahan rasa bingung yang muncul. Pada saat itu, pengelola dengan lembut mengetuk pintu kamar dan berkata manja. Tuan, apakah sudah bangun? Ding Yao, yang sedang mengenakan pakaian dalam kerajaan, segera bangkit dan mengenakan pakaian istana. Aku melirik lewat celah pintu dan tak bisa menahan alis yang terangkat. Ternyata, di luar tidak hanya ada pengelola, ada 7 pria lain. Semuanya adalah kultivator magis tingkat fondasi yang lebih kuat dariku. Di antara mereka, ada seorang pemuda yang bisa dibilang sudah agak dikenal. Pemuda itu bernama Li Feiyu. Dia adalah keponakan kesayangan dari wali kota Youcheng, Li Nantian. Li Nantian adalah seorang kultivator magis tingkat puncak Jindan. Konon, wali kota ini tidak memiliki anak atau cucu, dan selalu menganggap keponakannya, Li Feiyu, seperti anak kandungnya sendiri. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba muncul di sini. Namun, dengan hati-hati, aku dengan terampil mengambil 8 botol porselen dari tas penyimpanan. Aku membuang semua pil racun di sudut yang tidak mencolok. Lalu, aku menaruh lebih dari 100 jimat di samping pil tersebut. Kemudian, aku menekan jari untuk melontarkan. 3 pil menghancurkan jiwa ke dalam pembakar dupa. Setelah memastikan semua persiapan selesai, aku membuka pintu kamar. Li Feiyu memasuki ruangan lebih dulu dan langsung mengarahkan cahaya ke arah Ding Yao. Kemarin aku mendengar ada seorang ahli Jindan dari jalan benar yang baru datang. Apakah dia? Pengelola dengan senyum lebar menjawab. Namun, Anda datang terlambat sedikit. Gu Guang sudah memiliki pemiliknya. Li Feiyu berkata dengan tenang. Selama aku menginginkannya, tidak ada yang terlambat. Ulang tahun ke-60 paman segera tiba. Hadiah ulang tahun berupa seorang wanita kultivator dari jalan benar pasti akan membuat paman sangat senang. Setelah berkata demikian, Li Feiyu menoleh ke arahku. Orang ini aku ingin. Aku beri kamu 2 pilihan. Pergi atau pergi. Aku terdiam sejenak, lalu menangkupkan tangan dan berkata, Ding Yao sudah menjadi milikku, dan aku berencana menikahinya. Li Shao, sebagai calon tuan muda kota, tentu memiliki kemurahan hati. Bisakah Anda memberiku kesempatan? Li Feiyu tertawa sinis. Apa artinya jika dia sudah menjadi milikmu? Di kota Yu, segala sesuatu yang aku inginkan pasti bisa didapatkan. Hari ini aku akan membawanya pergi. Setelah aku bosan, akan ku kembalikan padamu. Lalu kamu bisa menikahinya lagi. Jika ada pilihan lain, aku tak ingin berurusan dengan tuan muda ini. Namun, Li Feiyu jelas tak memberi jalan keluar. Dengan tegas aku berkata, namun, Ding Yao sudah menjadi istriku. Jika hal semacam ini saja harus ditahan, lebih baik langsung saja selesaikan. HMPH, setelah mendengar itu, wajah Li Feiyu menjadi sangat dingin. Seorang wanita kultivator Jindan adalah hadiah untuk paman. Kamu merebutnya lebih dulu. Tidak memberikan hukuman padamu adalah belas kasihan terbesar. Jika kamu tidak tahu diuntung, jangan salahkan aku yang tidak punya belas kasihan. Wajahku tiba-tiba menjadi dingin.
Li Shao, apakah aku terlalu menghormati kamu hari ini? Li Feiyu terkejut sejenak, lalu tiba-tiba sangat marah. Apa yang kamu katakan? Aku menjawab dengan serius. Jangan menakut-nakuti aku. Jika aku takut, aku akan membunuh orang. Li Feiyu sangat marah, malah tertawa. Hanya dengan kamu, apakah kamu tahu siapa aku ini? Belum selesai bicaranya, aku sudah muncul di depan Li Feiyu. Dengan cepat, aku mengeluarkan sebuah pisau dari tanganku dan menahannya di lehernya. Orang lain mungkin takut padamu, Li Feiyu, tapi aku tidak takut. Sekarang, aku bisa langsung mengirimmu bertemu dengan Raja Yama kapan saja. Li Feiyu merasa tubuhnya kaku. Pada saat yang sama, para pelindungnya yang bertugas melindungi dia, langsung bergegas masuk dari luar. Setiap murid ini adalah seorang kultivator magic tingkat dasar sejati. Tapi yang penting, ini adalah kota pos. Jika terjadi keributan sedikit saja, kultivator Gold Core dari kediaman penguasa kota akan segera datang. Melihat pengawal di sekitar, Li Feiyu mendapatkan sedikit keberanian dan berkata dengan suara keras. Ayo, bukankah kamu ingin membunuh aku? Coba bunuh aku lihat. Aku langsung menamparkan wajah Li Feiyu dengan keras. Li Feiyu benar-benar kaget. Kamu berani memukul aku? Kamu benar-benar berani sekali. Saya tetap tenang seperti sebelumnya. Li Feiyu, saya ini orang yang nyawanya murah. Jika bisa menukar nyawa dengan sang pemuda kota, saya rasa tidak masalah. Saya bertaruh. Sebelum para kultivator tingkat dasar itu bergerak, saya pasti bisa lebih dulu menghabisi kamu. Mau coba taruhan ini? Li Feiyu berubah pucat, hampir muntah darah saking marahnya. Namun meski dia sombong, dia bukan orang bodoh. Bagus, Li Feiyu menatap saya dengan penuh amarah dan berkata, Yang Gang, ya, saya akan mengingatmu. Setelah mendengarnya, saya dengan kuat menekan pisau belati di tangan saya. Menusukkan pisau itu ke leher Li Feiyu. Darah mulai menetes, satu persatu. Li Feiyu menjerit ketakutan. Kamu kejam. Aku mengaku kalah. Saya perlahan menganggukkan kepala. Ternyata pemuda kota juga bisa takut. Li Feiyu wajahnya berubah biru dan pucat. Saya menepuk pipi Li Feiyu dengan santai, sambil menyipitkan mata berkata, Li Feiyu, kamu begitu sabar. Justru membuat saya ragu apakah haruskah saya membersihkan akar masalah ini? Li Feiyu langsung terdiam ketakutan. Sudahlah. Tiba-tiba saya tersenyum kecil. Jika saya benar-benar membunuh pemuda kota ini, saya rasa hari ini saya tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari kota pos. Li Feiyu, bagaimana kalau kita akhiri perseteruan ini dengan perdamaian? Li Feiyu menatap saya dengan wajah gelap. Pergilah. Saya jamin tidak akan mengganggumu. Pergilah. Saya berjalan menuju pintu. Namun bukannya keluar, saya malah menutup pintu kamar dengan keras. Li Feiyu, mungkin kamu tidak akan percaya. Sejak kamu melangkah masuk ke kamar ini tadi, saya sudah tidak berniat membiarkanmu pergi. Tahu kenapa saya sengaja berbicara banyak omong kosong? Karena saya sedang menunggu efek dari 3 pil kebingungan. Ledakan, suara ledakan keras terdengar ketika pil racun yang tersembunyi di sudut. Dan ratusan jimat langsung meledak. Meskipun pil racun tingkat 2 dan jimat sulit untuk langsung menumbangkan seorang praktisi penyihir dasar. Namun saya menunggu agar pil kebingungan bekerja. Pil racun ini bisa sangat melemahkan kekuatan tempur musuh. Tidak hanya akan membuat tubuh mereka keracunan, tetapi juga membingungkan pikiran mereka. Ledakan lagi, saya melemparkan sebuah tas penyimpanan ke kerumunan dan langsung meledak. Serbuk kapur yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh arah. Pil racun, pil kebingungan, serbuk kapur yang mengaburkan pandangan. Dalam sekejap, penjaga yang dibawa Li Feiyu menjadi buta total. Apakah praktisi penyihir dasar begitu hebat? Dalam 10 tahun terakhir, saya sudah membunuh lebih banyak penyihir dasar dari yang bisa dihitung. Sambil berbicara, saya mengeluarkan sebuah palu besar yang sangat berat, dan langsung memukul keras kepala seorang penjaga. Penjaga itu langsung hancur kepalanya. Kecepatan angin. Saya menggunakan teknik kecepatan angin. Kecepatan saya meningkat pesat. Saya menghantam masing-masing penjaga dengan palu. Setelah itu, saya melakukan serangan tambahan satu persatu. Setelah selesai, saya mengarahkan cahaya saya ke Li Feiyu. Li Feiyu melihat palu besar yang berlumuran darah di tangan saya. Kelopak matanya bergetar. Palu ini, siapa sebenarnya kamu? Saya tersenyum licik, memutar gelang penyamaran di pergelangan tangan. Wajah saya berubah drastis menjadi seorang biksu botak. Kemudian, saya mengambil jubah biara dari tas penyimpanan dan mengenakannya. Li Feiyu, apakah sekarang kamu bisa mengenali saya? Li Feiyu melihat saya, yang mengenakan jubah biara dan memegang palu besar. Hatinya bergetar. Pahlawan kebajikan yang kejam, pemurnian fisik. Ada legenda yang beredar di dalam wilayah kota pos, tentang seorang biarawan iblis yang memiliki nafsu besar untuk bertarung. Setiap kali bulan purnama, dia akan memegang palu besar dan melepaskan amarahnya. Palu menghantam ubun-ubun orang. Kota pos telah mengeluarkan buronan untuk pahlawan kebajikan yang kejam. Namun selama bertahun-tahun, mereka belum berhasil menangkapnya. Sebaliknya, biarawan iblis ini malah berhasil mengalahkan banyak prajurit dari kota pos. Li Feiyu belum sempat terkejut. Saya menyimpan jubah biara dan memutar gelang penyamaran di tangan saya lagi. Saya mengenakan jubah dengan tudung. Palu besar di tangan saya tiba-tiba berubah menjadi paku besi panjang. Asteris sundutan iblis bayangan asteris. Li Feiyu langsung merasa kebingungan. Asteris sundutan iblis bayangan asteris. Daftar 3 dunia dari asteris menara Tianji asteris. Daftar manusia hanya mencatat mereka yang berada di bawah tahap Yuan Ying.
Sebagian besar yang berhasil masuk dalam daftar ini adalah para kultivator tingkat asteris jin dan asteris. Namun asteris sundutan iblis bayangan asteris ini justru masuk dalam 100 besar meski hanya berada pada tahap asteris suji asteris. Bukan hanya karena asteris sundutan iblis bayangan asteris bisa datang dan pergi tanpa jejak. Yang paling menakutkan adalah meski belum mencapai jin dan dia sudah pernah mengalahkan beberapa kultivator asteris jin dan asteris dari asteris kota pos asteris. Dia selalu disebut sebagai asteris yang terkuat di bawah jin dan asteris. Dulu, tidak ada yang mengerti mengapa asteris sundutan iblis bayangan asteris begitu kuat. Kenapa harus terus-menerus menargetkan asteris kota pos asteris. Hingga akhirnya, asteris Li Feiyu asteris akhirnya mengerti. Baik asteris biksu iblis asteris maupun asteris sundutan iblis bayangan asteris. Ternyata mereka adalah orang yang sama. Asteris Li Feiyu asteris benar-benar ketakutan. Jangan bunuh aku, pamanku adalah asteris wali kota asteris. Namun, belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya. Asteris. Sundutan iblis bayangan langsung menusukkan asteris sebatang paku besi asteris ke jantungnya. Sebelum mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya, kamu bukan keponakan asteris wali kota asteris. Kamu sebenarnya adalah anak kandung asteris Linantian asteris. Kemudian, aku dengan kejam memutar dan menarik asteris sebatang paku besi asteris itu dengan kuat. Asteris Li Feiyu asteris langsung terjatuh. Hanya dalam 3 detik terakhir, dia masih merasa ragu. Dia tidak bisa mempercayai bahwa meskipun dia berasal dari keluarga terhormat, dia akhirnya harus mati dengan cara seperti ini di asteris Yeha Courtyard asteris. Dia bahkan lebih tidak percaya bahwa dia ternyata adalah anak kandung asteris Linantian asteris. Pengelola asteris Yeha Courtyard asteris yang melihat pemandangan darah itu, ketakutan dan gemetar. Pengelola itu berkata dengan suara gemetar, "Tuan, jangan bunuh saya. Saya tidak pernah melakukan hal yang menyakiti Anda." Aku sedikit menggelengkan kepala. "Aku tidak akan membunuh wanita. Pergilah." "Terima kasih, Tuan, karena tidak membunuh saya." Pengelola itu tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia langsung merangkak dan berlari keluar. Pintu sudah dekat. Pengelola itu merasa lega. Namun, tepat ketika dia hendak membuka pintu, aku sedikit mengayunkan tanganku. Sebatang paku besi yang panjang dengan tepat menancap ke jantung pengelola itu. Kamu bilang tidak akan membunuh saya." Pengelola itu dengan sangat sulit perlahan berbalik. "Saya memang baru saja mengatakan akan mengampuni kamu. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Sebenarnya sejak awal saya tidak berniat untuk membiarkan satu orang pun hidup. Selain saya dan Ding Yao, semua orang sudah mati." Aku menarik napas dalam-dalam, sedikit mengangkat tangan, dan mengucapkan 2 kata. Merampok. Dari setiap tubuh yang ada, muncul sebutir bola darah yang terbentuk dengan cepat. Semua bola darah ini adalah inti dari kekuatan para penyihir iblis yang mereka miliki saat masih hidup. Cukup untuk mengangkat kembali level kekuatan saya. Aku dengan hati-hati mengumpulkan bola-bola darah ini ke dalam botol porselen. Kemudian aku mengeluarkan sekumpulan pil pembentuk tubuh dan melemparkannya ke tanah. Tubuh-tubuh yang ada di tanah dengan cepat berubah menjadi darah. Hanya tubuhnya Li Feiyu yang aku biarkan sendirian. Aku menyimpannya ke dalam sebuah kantong penyimpanan. Aku melirik kantong penyimpanan yang baru saja aku ambil dari tubuh tadi. Obat pil yang bernilai jutaan yang aku berikan kepada pengelola kemarin telah kembali ke tanganku. Penyihir-penyihir tingkat dasar lainnya juga memiliki sedikit harta. Yang paling memuaskan bagiku adalah Li Feiyu. Di dalam kantong penyimpanan sang calon tuan muda ini, terdapat pil, jimat, dan artefak sihir yang lengkap. Setelah semua ini selesai, aku menoleh dan melihat Ding Yao. Aku melemparkan sebotol pil penawar racun dan berkata, "Kamu pergi dulu. Kita bertemu di toko tahu di ujung jalan. Kamu tidak akan dibunuh, tapi aku akan membunuhmu. Meskipun aku adalah seorang penyihir jahat yang tak termaafkan. Selama kamu tidak mengkhianati aku tidak akan begitu gila untuk mengangkat pedang terhadap pengikutku sendiri." Sambil berkata demikian, aku mengeluarkan sebuah rantai permata penyamaran dan memberikannya kepada Ding Yao. "Pasang dan ubah wajahmu. Cepat pergi. Aku masih ada yang harus diselesaikan." Ding Yao segera memakai penyamaran dan keluar buru-buru. Sebelum pergi, dia menoleh dan melihatku yang sedang mengganti jubah dan wajahku sedikit tampak bingung. Setelah Ding Yao pergi, aku memutar permata penyamaran dan mengganti wajahku lagi. Kemudian, aku mengenakan jubah dan memegang palu besar, keluar dari kamar. Aku berencana membuat keributan lebih besar lagi. Aku meninggalkan banyak jimat dan racun di dalam kamar. Aku melemparkan 10 jimat api dan melompat keluar dari jendela, diiringi dengan suara ledakan besar. Seluruh Yeha yang terbakar dengan api yang membara. Asap tebal mengepul, bersamaan dengan racun yang menyebar, berubah menjadi asap beracun. Aku bersembunyi di sudut yang jauh. Sudah mengganti wajahku lagi, memegang palu besar dan memandang Yeha yang terbakar dari jauh. Di sisi lain, di kediaman kota, lampu jiwa sang pewaris kota padam. Hari ini, pewaris kota pergi ke Yeha. Segera, gerbang kota ditutup rapat. 13 penjaga terkenal dari kediaman kota segera bergerak. Dengan cepat merespon situasi, pemimpin kota, Li Nantian, tidak memiliki anak, namun memperlakukan keponakannya seperti anak kandung.
ditambah dengan 13 anak angkatnya yang dikenal dengan sebutan 13 penjaga. Sejumlah besar prajurit kediaman kota segera menuju Yeha, dengan cepat memadamkan api dan mulai mencari keberadaan Li Feiyu. Sayangnya, bahkan tubuhnya pun tidak ditemukan. Li Mubai dengan tenang memberi perintah. Segel Yeha dan tangkap semua orang. Tutup seluruh jalan dan lakukan interogasi dari rumah ke rumah. Mengerti, prajurit itu segera bergegas pergi setelah menerima perintah. Li Mubai adalah peringkat ketiga di antara 13 penjaga. Berpakaian putih seperti salju, cerdas hingga hampir seperti iblis. Selalu menjadi penasihat utama di kediaman kota. Tak lama setelah itu, seorang prajurit datang melapor. Tuan ketiga, bawahannya baru saja menemukan informasi bahwa sebelum kebakaran Yeha, seseorang pernah melihat seorang biarawan dengan jubah robek, memegang palu besar dan mengayunkannya sembarangan. Penyembah kebajikan yang kejam. Li Mubai berdiri dengan tangan terlipat, mengamati Yeha yang terbakar hancur lebur. Setelah berpikir sejenak, dia segera memberikan perintah. Tutup semua gerbang kota, hanya masuk, tidak keluar. Periksa dengan ketat orang-orang yang baru saja keluar dari kota atau yang sedang terburu-buru untuk keluar. Selain itu, perintahkan semua prajurit untuk melakukan pencarian menyeluruh di seluruh kota. Jika ada perlawanan, tak ada ampun. Laoki, Li Mubai tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah 13 penjaga. Wu Kai, yang berada di peringkat ke-7. Saya memiliki firasat bahwa orang yang menyusahkan Feiyu kali ini, mungkin adalah musuh lama yang selama ini tidak pernah kita tangkap. Kamu paling ahli dalam menyembunyikan diri dan melacak. Aku akan mengawasi langsung masalah ini. Kamu yang memimpin penyelidikan, harus memberikan penjelasan yang memuaskan kepada ayah angkat. Ingat, harus cepat.